Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah Desain Studio Terpadu. Hari ini kita akan diskusi terkait dengan detail desain di dalam sebuah perencanaan desain. Dalam hal ini adalah perencanaan living unit, seperti apa yang sudah dibuat oleh teman-teman mahasiswa sampai dengan hari ini. Jadi kita akan diskusi beberapa hal. Yang pertama terkait dengan mungkin bagaimana pentingnya detail desain ini dalam sebuah proses perencanaan. Yang kedua, kita akan membahas apa saja sih gambar-gambar detail yang pada umumnya diproduksi dalam sebuah gambar perencanaan, khususnya yang terkait dengan detail di dalam konteks arsitektur. Yang berikutnya adalah mungkin kita akan melihat contoh-contoh detail dalam perencanaan arsitektur yang bisa nanti teman-teman mahasiswa implementasikan di dalam desain ini. Jadi yang pertama adalah kita akan melihat mengapa kita penting untuk memproduksi gambar detail. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa perencanaan desain khususnya arsitektur itu meliputi beberapa hal. Kita melihat pertimbangan terkait dengan estetika, kenyamanan pengguna, dan juga pertimbangan dari disiplin-disiplin ilmu yang lain, khususnya terkait dengan struktur dan mechanical, electrical, plumbing. Dan semua aspek ini harus kita rencanakan, kita pikirkan matang mulai dari tahap awal, tahap konsep, sampai dengan tahap perencanaan desain engineering detail dari gambar-gambar ini. Jadi intinya kita harus merencanakan tidak hanya konsep, tapi juga kita harus memahami kira-kira bagaimana detail desain yang akan kita produksi terkait dengan desain yang sedang kita rencanakan. Lalu apa saja fungsinya dari gambar detail ini? Sebenarnya esensinya adalah dengan adanya gambar detail harapannya kita bisa meminimalisir salah paham atau apa yang dibangun di lapangan berbeda dengan apa yang kita rencanakan. Harapannya dengan disupport oleh gambar detail yang mumpuni, yang baik, maka tidak ada multi tafsir khususnya ketika fase konstruksi atau fase pelaksanaan di lapangan. Lalu kita juga memahami bahwa detail ini seperti yang disebutkan di dalam, kalau kita mengacunya berarti kepada buku pedoman IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, kita mengerti di sana bahwa disebutkan juga lingkup pekerjaan arsitek tidak hanya konsep tapi juga sampai dengan perencanaan detail ini menjadi tanggung jawab dari arsitek untuk memproduksi gambar tersebut. Kita juga mungkin sudah pernah mendengar salah satu quote dari arsitek ternama Mies van der Rohe. Beliau menyatakan bahwa God is in the detail, bahwa kualitas detail itu mempengaruhi bagaimana sebuah karya arsitektur itu. Jadi konsistensi detail ini akan memberikan nilai lebih terhadap karya arsitektur yang diproduksi. Oleh karenanya itu, mau tidak mau kita harus belajar terkait dengan detail, karena ini menjadi salah satu kewajiban kita sebagai arsitek, tidak hanya memproduksi konsep dan juga gambar-gambar rencana, tapi kita juga harus sudah memikirkan terkait dengan detail karya yang sedang kita buat. Lalu pada umumnya apa saja sih gambar-gambar detail yang harus diproduksi khususnya terkait dengan gambar arsitektur? Yang pertama adalah pada umumnya kita harus memproduksi gambar detail pintu dan jendela. Yang kedua kita harus memproduksi gambar detail lavatory atau toilet. Lalu yang berikutnya yang ketiga adalah gambar detail tangga ataupun ram, jika kita ada unsur tangga atau komponen ram di dalam bangunan kita, maka kita diminta untuk membuat detail tersebut. Lalu mungkin gambar detail yang untuk menjelaskan terkait dengan ruang-ruang khusus yang ada di dalam perencanaan kita perlu membuat gambar detailnya, harapannya agar informasinya bisa terdeliver dengan baik, sehingga nanti ketika fase konstruksi juga bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Yang terakhir, biasanya untuk bangunan-bangunan yang di sana dilengkapi dengan core lift dan lain sebagainya, dia membutuhkan gambar detail di area tersebut. Selain itu yang penting juga detail-detail parsial, jadi buat gambar-gambar detail dari ruang-ruang yang mungkin khusus yang akan kita parsialkan, tidak hanya denah tapi juga potongan parsial ataupun tampak parsial, itu menjadi penting untuk kita produksi untuk melengkapi dokumen perencanaan. Yang pertama mungkin kita akan bahas terkait dengan contoh yang pertama, gambar detail untuk pintu dan jendela. Ini saya ambil dari modul Kementerian PUPR terkait dengan standar gambar untuk arsitektur.
Yang pertama, apa saja yang perlu dibuat untuk di gambar detail pintu dan jendela. Gambar detail pintu dan jendela adalah kontennya yang pertama paling tidak harus terlihat tampak dari pintu jendela tersebut. Yang kedua, kita harus lengkapi dengan potongan dari jendela atau pintu tersebut. Yang berikutnya harus dilengkapi juga dengan detail atau penjelasan terkait dengan ukuran, terkait dengan material, maupun terkait dengan hal-hal lain yang mendukung dari gambar pintu jendela tersebut. Misal kita harus menggambarkan kira-kira di mana posisi dari handle pintunya dan lain sebagainya, itu paling enggak hal-hal yang harus tergambarkan di dalam gambar detail pintu dan jendela. Untuk skalanya menyesuaikan, bisa 1:20 atau 1:10, menyesuaikan skala project yang kita gambar dan juga menyesuaikan dari skala kertas yang menjadi media dari penggambaran kita. Lalu notasi apa saja yang harus digambarkan di sana? Yang pertama jelas nama dari gambar pintu dan jendela tersebut. Yang berikutnya adalah notasi potongan, kira-kira kita akan memotong pintu jendela tersebut di sebelah mana. Lalu jika jendela tersebut dilengkapi dengan kaca, maka ketebalan kaca harus disebutkan. Lalu jika kita akan memparsialkan detail, yang lain adalah ukuran, terus skala, nama dari pintu jendela tersebut. Ini contohnya, ini ketika kita membuat gambar pintu dan jendela, berarti kita harus paling enggak membuat tampak dari pintu tersebut, kita lengkapi dengan dimensi, kita lengkapi dengan kira-kira di mana posisi potongan dari pintu tersebut. Lalu ini adalah tampak atas dari pintu jendela tersebut, potongnya kita potong B seperti ini. Kalau kita potong A berarti kira-kira seperti ini. Lalu nama dari pintu jendela tersebut kita sebutkan, dan juga jangan lupa kita harus menyebutkan kira-kira materialnya dari apa. Ini menjadi hal yang perlu kita tampilkan ketika kita akan membuat gambar. Contoh yang lain, ini gambar yang lain, ini juga sama prinsipnya, kita harus menunjukkan kira-kira materialnya dari apa, kira-kira potongannya di sebelah mana, dimensinya, terus nama dari pintu jendela tersebut harus kita tunjukkan di dalam gambar ini. Yang kedua adalah detail dari lavatory. Apa saja yang perlu kita gambarkan? Yang pertama jelas kita harus menggambarkan denah dan juga potongan dari kamar mandi tersebut untuk menunjukkan kira-kira di mana posisi-posisi saniter di dalam ruangan tersebut. Yang lain hal-hal yang detail seperti kemiringan dari lantai, lalu jika di situ ada toilet difabel maka kemanakah arah bukaan pintunya, lalu tipe dinding dan juga materialnya ataupun tipe lantai juga perlu kita sebutkan di dalam gambar tersebut. Selain itu skala bisa menyesuaikan, bisa 1:50, 1:20 sesuai dengan scope project dan juga sesuai dengan kertas yang kita gunakan. Notasinya hampir sama dengan yang pintu jendela, jadi ukuran, nama gambar, lalu arah bukaan pintu, material, sanitasinya, merek-mereknya apa, spesifikasinya seperti apa harus kita sebutkan, lalu penunjang-penunjang yang lain seperti skala, notasi, dan lain sebagainya, notasi potongan, dan lain sebagainya. Ini kira-kira contohnya kalau kita menggambarkan gambar detail dari toilet, jadi kita perlu melihat kira-kira denahnya seperti apa, di sana harus tergambarkan kira-kira sanitarinya seperti apa kodenya. Yang sebelah kanan ini adalah penjelasannya, jadi ini adalah legenda dari sanitari yang kita gunakan di ruangan tersebut. Jadi ini misalnya menggunakan wastafel tipe apa, menggunakan kloset tipe apa, ini perlu ditampilkan di gambar tersebut. Dimensi juga sama, material-material lain juga kita sebutkan di situ. Ini kira-kira contoh yang lain, prinsipnya sama. Jadi yang paling penting adalah legenda dari saniter yang kita gunakan harus kita tuliskan, sehingga ketika kita melihat kita sudah bisa memahami, oh ini menggunakan saniter tipe apa, ukuran berapa, dan lain sebagainya, semua disebutkan di gambar tersebut. Ini kira-kira potongannya. Berikutnya adalah gambar detail untuk tangga ataupun ram. Jadi prinsipnya sama dengan detail yang lain. Jadi kontennya adalah kita melihat itu dari segi tampak atau denah dari tangga tersebut. Kita lengkapi juga dengan potongannya. Kita lengkapi kira-kira detail-detail potongannya, posisinya akan ada di mana saja, ukuran anak tangganya kita gambarkan, lalu kemiringan anak tangga berapa perlu kita sebutkan di situ. Skala 1:20, 1:10 bisa tergantung dari dimensi project dan juga ukuran kertas yang kita gunakan. Notasinya hampir sama dengan yang lain, kira-kira notasi terkait dengan informasi terkait dengan level, terkait dengan potongan,
terkait dengan dimensi, jumlah anak tangga, dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang perlu kita tampilkan di dalam sebuah gambar detail untuk tangga atau ram. Ini contohnya, jadi ketika kita membuat gambar detail untuk tangga, misal ini adalah tampak atasnya, kita perlu melihat kira-kira lengkapi dimensinya, harus jelas tergambarkan di sana. Lalu jumlah anak tangga itu harus dituliskan. Yang berikutnya ini dimensi, level bordes, level tangga ini berapa perlu kita tuliskan, dan juga jangan lupa arah potongan dari tangga tersebut juga harus kita tunjukkan di gambar detail tersebut. Ini kalau secara potongan detail, jadi kalau kita membuat detail tidak hanya secara denah, tapi juga secara potongan. Ini ketika kita membuat potongan tangga, apa saja yang perlu terlihat di sana, ada jumlah anak tangga, lalu level-level dari lantai tersebut dan lain sebagainya, semua harus tertuang di dalam gambar detail tersebut. Sama halnya ketika membuat detail untuk ram, yang paling penting juga kita harus tuliskan kira-kira kemiringan dari ram itu berapa juga perlu disebutkan di sana. Jadi dimensi, potongannya kira-kira seperti apa, level dari ram tersebut, lalu materialnya dari ram tersebut seperti apa harus kita sebutkan di dalam gambar detail untuk ram. Ini kira-kira potongan ram. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kemiringan dari ram ini juga perlu dituliskan di dalam gambar tersebut, sehingga ketika melihat kita sudah langsung mengetahui bahwa kemiringan yang didesain itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Keyplane juga perlu digambarkan di situ sehingga kita bisa memahami ini untuk detail ram atau detail tangga untuk bagian mana, sehingga ini perlu disebutkan keyplane-nya kira-kira. Berikutnya saya akan membahas terkait dengan partial detail. Ini saya mengambil dari bukunya Pak Adi Rahman dan Pak Anas Hidayat. Kita contohkan, saya melihat teman-teman banyak yang menggunakan kombinasi atau pemasangan dinding bata di dalam sebagai komponen craftsmanship dari desain teman-teman sekalian. Dan nanti teman-teman harus memikirkan kira-kira detailnya seperti apa. Ini saya tunjukkan kira-kira beberapa contoh dari buku tersebut. Kita melihat bahwa konfigurasi pemasangan bata macamnya bisa luar biasa banyak ya. Kita lihat aja ada 13 cara pemasangan bata. Ini menjadi inspirasi teman-teman bahwa sistem pemasangan bata tidak hanya mungkin seperti yang teman-teman buat sekarang ya, jadi kombinasi antara solid, void, dan lain sebagainya. Tapi di sana ada berbagai macam variasi yang bisa teman-teman terapkan di dalam desain teman-teman sekalian. Kita mungkin melihat visualnya dulu sebelum kita melihat kira-kira detailnya seperti apa sih, khususnya detail pemasangan, detail sambungan dari macam-macam dari masing-masing komponen dinding bata ini. Ini salah satu tipe pemasangan yang mungkin teman-teman banyak gunakan di dalam desain teman-teman, jadi kombinasi antara solid dan juga void. Ini juga tidak hanya pemasangan seperti itu, tapi ada kombinasi-kombinasi yang lain. Nah, baca di buku tersebut bahwa mungkin bisa semacam ini ya, semacam ada zigzag di situ bisa. Selain itu juga material bata ini tidak hanya bisa digunakan untuk finishing dinding, tapi juga bisa digunakan sebagai komponen plafon. Nanti kita lihat bagaimana kira-kira sistem pemasangannya sehingga bata ini bisa dirangkai sedemikian hingga sehingga dia bisa menjadi komponen plafon dari ruangan tersebut. Ini adalah komponen bata yang digunakan. Contoh tadi karya yang terbangun ini adalah komponennya, komponen bata. Di sini kita bisa lihat bagaimana detail pemasangan dari komponen bata tersebut. Jadi memang di bagian tengah bata tersebut dibuat lubang. Nanti itu yang menjadi pengkait ya, memasukkan besi ini sebagai menghubungkan antara satu bata dengan bata yang lain. Untuk sisi-sisi tepi ini juga bisa digunakan, jadi tidak semuanya lubangnya ada di tengah, tapi juga bisa di bagian pinggir dari batu bata tersebut. Ini sistem pembuatannya dan ini sistem pemasangannya. Contoh bagaimana besi itu dimasukkan di bagian tengah sehingga nanti bisa membuat konfigurasi seperti ini. Tadi yang kita lihat adalah satu tipe pemasangan. Ini yang kita lihat lagi contohnya adalah detail dari pemasangan untuk konfigurasi batu bata yang lain. Jadi ini bisa digunakan sebagai komponen plafon ya. Kita gunakan hampir sama prinsipnya, tapi dia diletakkan di bagian atas sebagai plafon. Ini adalah konfigurasi yang lain. Ketika ingin membentuk pola yang lain, maka
dia diposisikan sesuai dengan pola yang akan dicapai daripada desain ini. Kita lihat ini dia dibuat semacam zigzag begitu, dan nanti hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini kan membutuhkan detail-detail yang berbeda antara satu pemasangan dengan pemasangan yang lain, sehingga akan membentuk pola-pola yang berbeda pula dari bagian satu bangunan dengan bagian-bagian yang lain. Kita melihat kombinasi atau ragam dari pemasangan bata itu bisa kita terapkan tidak di dalam sebuah satu perencanaan. Kita bisa menggunakan berbagai macam variasi yang berbeda. Kita lihat ini ada 13 variasi, ini bisa digunakan di dalam sebuah satu perancangan living unit di sana, tapi penempatannya berbeda-beda. Lalu ini berikutnya, jadi ini ketika digambarkan gitu, ini menggunakan dimensi batu bata tebalnya 5, lebarnya 10, panjangnya 20 cm. Yang perlu kita pahami di sini adalah ternyata dimensi batu bata ini mempengaruhi dimensi dari komponen-komponen bangunan yang lain. Kita lihat misal, kita lihat ketinggian pintu dan boven ini dibentuk dengan ketinggian misal 57 dari H, artinya 57 dari ketinggian 5 cm batu bata ini. Sehingga nanti harapannya ketinggian dari pintu dan boven ini akan pas segaris dengan posisi dari batu bata tersebut. Kita lihat juga komponen-komponen yang lain, jadi ini saling terintegrasi ya. Ini kita lihat seperti bordes tangga ini juga lebarnya disesuaikan dengan lebar dari batu bata yang akan digunakan di komponen tersebut. Sehingga ketika memikirkan ini, kita sudah memikir detail sampai dengan ukuran batu batanya berapa, sehingga itu mempengaruhi dari dimensi-dimensi yang lain. Sementara sebelah kanan adalah penggambaran dari macam-macam kombinasi batu bata yang bisa kita gunakan di dalam perancangan. Ini adalah detail dari penataan bata. Kita lihat ada penataan satu misal, ini menggunakan dua tipe batu bata yang berbeda. Jadi teman-teman tidak perlu takut ketika tidak harus menggunakan satu variasi bata yang sama. Kita lihat ini yang di sini kita menggunakan dua kombinasi, ada yang panjang ini sama yang ini. Lalu sambungannya ada di tengah. Lalu yang arrangement yang kedua ini malah menggunakan 4 variasi, pemasangannya seperti ini sehingga nanti hasil pemasangannya seperti ini. Dan juga pola-pola yang lain, kalau kita melihat di sana memang menggunakan tidak hanya satu tipe batu bata, sehingga dengan menggunakan pola yang berbeda atau menggunakan tipe bata yang berbeda akan menghasilkan sebuah pola detail yang berbeda pula. Kita nanti bisa teman-teman lihat, ini yang ketiga dia menggunakan 3 tipe batu bata, yang keempat ini akan membuat 2, sehingga kalau kita lihat ada yang panjang, ada yang pendek, karena memang dari batu bata tersebut ketika customnya pun sudah dibuat sesuai dengan apa yang akan didesain. Ini konfigurasi yang lain, misal kita tadi melihat yang semacam ini menggunakan 3 tipe, ini menggunakan 2 dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa lebih mendetail melihat hal ini. Ini kombinasi yang lain, ini juga hampir sama. Ketika kita ingin membuat pola seperti ini, ragam batu batanya pun bisa kita gunakan menggunakan ragam yang berbeda. Ini sistem sambungannya hampir sama, jadi dibuat ada besi di sana yang akan menggabungkan antara satu batu bata dengan batu bata. Ini untuk komponen yang bukan dinding, ini yang diterapkan untuk plafon, ini untuk yang lantai. Jadi sekarang kalau kita melihat bata ini tidak identik digunakan sebagai hanya untuk finishing dinding, tapi juga bisa digunakan untuk komponen lantai dan juga untuk komponen plafon. Ini nanti bisa menjadi masukan buat teman-teman bagaimana sistem sambungannya, dan kita tidak perlu takut menggunakan beberapa tipe atau beberapa jenis batu bata untuk menghasilkan sebuah karya yang berbeda. Berikutnya adalah ini contoh potongan dari detail dinding finishing dengan batu bata. Kita melihat ini yang pertama adalah untuk betonnya, ini adalah balok untuk topi-topinya, balok lantainya ada di sini, kita lengkapi di sini. Ini mungkin teman-teman juga ada yang menggunakan seperti ini ya, jadi ini digunakan sebagai double fasad begitu, yang di sisi luar menggunakan
batu bata dengan konfigurasi di sana memungkinkan udara untuk masuk, lalu kusen baru ada di yang titik C. Ini beberapa contoh, tapi ini hati-hati karena ini contoh kami ambil dari di luar gitu, juga dimensi-dimensi ini mestinya akan menyesuaikan sesuai dengan material yang paling banyak ada di lingkungan teman-teman semua. Contoh yang lain, bagaimana posisi detail daripada pemasangan dinding bata tadi dikombinasikan dengan material-material yang lain atau komponen yang lain di dalam bangunan tersebut. Kita juga tidak hanya detail terkait dengan dinding, tapi juga teman-teman mungkin ada bagian yang menurut teman-teman spesifik dari desain teman-teman, misal terkait dengan tangga dan lain sebagainya. Ini nanti teman-teman bisa membuat detail yang khusus untuk komponen-komponen tersebut. Atau mungkin jika teman-teman membuat desain dengan konfigurasi greenery di bagian fasad, nah, teman-teman harus menyiapkan kira-kira detailnya seperti apa, di manakah kita akan meletakkan planter box-nya, bagaimana kita akan meletakkan dari mulai planter box, tanaman tersebut, mulai ke medianya dan sebagainya. Ini perlu teman-teman gambarkan di dalam gambar kita tersebut. Atau mungkin beberapa yang menggunakan komponen kayu sebagai fasad, nanti juga teman-teman harus menggambarkan, teman-teman harus memahami paling tidak kira-kira bagaimana konfigurasi atau pemasangan dari kayu tersebut sebagai komponen fasad menyambung ke bangunan itu seperti apa. Apakah disupport dengan baja sebagai pengaku dari penempatan ini dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang harus teman-teman buat, teman-teman pikirkan ketika merancang sebuah desain bangunan. Atau mungkin ketika teman-teman menggunakan natural stone atau batu alam gitu sebagai komponen fasad, maka teman-teman perlu memikirkan kira-kira bagaimana sih pemasangannya di dalam fasad tersebut. Apakah dia menggunakan sistem kering, jadi komponen tersebut menggunakan bracket gitu, terus ditempelkan ke dalam dinding, atau seperti apa, ini menjadi hal-hal yang perlu teman-teman pertimbangkan. Atau juga mungkin teman-teman menggunakan curtain wall. Saya melihat juga beberapa mahasiswa yang menggunakan curtain wall di dalam desainnya. Teman-teman perlu memikirkan kira-kira bagaimana penempatan rangka dari curtain wall tersebut. Kita perlu memahami bagaimana posisi mullion atau rangka di belakangnya ataupun transom di belakangnya ini kira-kira seperti apa. Ini harus teman-teman pikirkan ketika mendesain sebuah detail fasad khususnya. Lalu yang terakhir terkait dengan kisi-kisi, saya juga melihat teman-teman menggunakan kisi-kisi ini sebagai pembatas untuk menghindari paparan matahari yang cukup luas. Kombinasinya cukup banyak, tapi teman-teman juga harus memikirkan kira-kira detail dari sun shading itu seperti apa. Ini tidak bisa lepas dari pemikiran teman-teman semua ketika mendesain sebuah bangunan. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan untuk kuliah hari ini terkait dengan bagaimana kita merencanakan detail desain di dalam sebuah perancangan bangunan, khususnya terkait dengan detail-detail arsitektur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.